pada Kamis 22 Mei kemarin, Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yaitu Brigjen Johandane Raharjopuro, dalam konferensi pers menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan serangkaian kegiatan, melakukan penyelidikan terkait laporan atau dengan ijazah palsu Joko Widodo. Nah, dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mereka berkesimpulan bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan dokumen pembanding. Jadi pihak kepolisian tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Nah, pasal yang diadukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA, itu adalah pasal 263 KUHP, lalu itu ada pasal 264, itu juga pasal 266 dan juga pasal 68 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Stiknas. Nah, pasal-pasal ini merupakan dugaan pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau membantu memberikan dan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan vokasi yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi ada 4 pasal dari 3 pasal itu di KUHP dan 1 pasal itu di Undang-Undang Sisdiknas. Nah, aduan ini sifatnya DUMAS, pengaduan masyarakat yang tercatat dengan nomor khusus garing TPUA garing 12 Romawi garing 2024 yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2024 perihal pengaduan adanya temuan publik dari berbagai media sosial sebagai bentuk notaire feten. Nah, notaire feten ini sebagai pemahaman bagi kita semua bahwa notaire feten, notaire feten, notorius ini biasa disebut dalam rumusan di pasal 184 ayat 2 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi di dalam pasal 184 ayat 2 KUHP ini disebutkan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Jadi ini biasa digunakan oleh hakim ketika misalnya dalam menilai bukti ataupun keterangan-keterangan yang disampaikan dalam sidang. Nah, hanya saja fakta ataupun kejadian yang sudah diketahui secara umum yang dalam konteks notaire feten ini ini biasanya secara umum diterima sebagai kebenaran. Jadi misalnya notaire feten itu misalnya matahari terbit dari timur dan juga api itu sifatnya panas, sehingga dia tidak perlu memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam proses hukum pidana. Hanya saja notaire feten, notorius ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dalam membuktikan kesalahan terhadap terdakwa apabila notaire feten tersebut tidak dikuatkan oleh alat bukti yang lain. Nah, kenyataan yang ditarik atau diambil oleh hakim dari notaire feten itu ini tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, karena pada hakikatnya notaire feten itu tidak tergolong sebagai alat bukti yang diakui dalam pasal 184 ayat 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, hal ini maksudnya bahwa secara umum yang sudah diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap suatu pengalaman dan kenyataan tertentu saja. Jadi bukan sesuatu yang dapat membuktikan secara keseluruhan bahwa terhadap suatu peristiwa ataupun terhadap satu pengalaman tertentu. Jadi hanya sebagai rujukan untuk menilai apakah yang disampaikan itu logis atau tidak. Nah, secara sederhana hal yang secara umum diketahui dari notaire feten itu ini tidak perlu dibuktikan dalam
pasal 184 ayat 2 ya hanya digunakan sebagai penilaian ya terhadap hal yang secara umum ya dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan ya kesalahan terdakwa ya, karena notor fetin ini tidak tergolong sebagai alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, alasannya adalah karena hakim ya tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ya. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ini sesuai dengan ketentuan di pasal 183 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, terkait dengan pengaduan masyarakat ya atau DUMAS, ya biasa disebut dengan DUMAS. Untuk tata caranya itu diatur di dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 yang terbaru ya. Sebelumnya itu di Peraturan Kepolisian nomor 9 tahun 2018. Nah, di Peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2024 ini tentang pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, dan bisa kita lihat ya dari bagaimana sebenarnya apakah proses ya dalam penyelesaian pengaduan masyarakat itu DUMAS itu ini sebenarnya tidak mengenal istilah penghentian penyelidikan. Jadi kemarin tanggal 22 Mei itu disebutkan bahwa penyelidikan terhadap kasus ya dugaan ijazah palsu ya Joko Widodo disebutkan bahwa dihentikan gitu dalam penyelidikannya. Karena apa? Karena adanya identifikasi ya terhadap pembanding-pembanding dan juga beberapa sumber-sumber yang dicari oleh pihak kepolisian. Nah, di dalam peraturan kepolisian ya Perpol nomor 2 tahun 2024 sebagai pedoman dalam mengadukan ataupun membuat pengaduan masyarakat ya, DUMAS. Nah, itu ada 3 ya yang disebutkan di dalam pasal 14 ayat 7 di Perpol nomor 2 tahun 2024. Nah, yang pertama itu adalah proses ya. Jadi proses ini maksudnya adalah DUMAS dalam proses penanganan. Nah, yang kedua itu adalah proses benar ya. Maksudnya adalah DUMAS selesai dilakukan klarifikasi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang ketiga itu adalah selesai tidak benar ya. Jadi selesai tidak benar ini DUMAS selesai dilakukan klarifikasi dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kita tidak paham ya apakah yang dimaksudkan oleh Dirtipidum kemarin itu adalah selesai tidak benar atau memang penghentian penyelidikan gitu ya. Karena tetap menggunakan konsep pengaduan masyarakat disampaikan oleh TPUA, maka pedoman yang digunakan itu adalah Perpol nomor 2 tahun 2024 ya sebagai pedoman yang dilaksanakan ya bagaimana dalam proses status penyelesaian dari pengaduan masyarakat. Jadi ini juga yang menjadi pertanyaan ya terkait dengan penghentian penyelidikan dan status selesai tidak benar ya kalau kita lihat dari konsep di pasal 14 ayat 7 di Perpol nomor 2 tahun 2024. Nah, karena di dalam Perpol nomor 2 tahun 2024 ini tidak menyebutkan bagaimana tata cara penyelesaian DUMAS melalui penyelidikan maupun penyidikan terhadap pengaduan masyarakat ya. Nah, pada Perpol nomor 2 2024 ini hanya menyebutkan klarifikasi ya, sebagai proses penjernihan ataupun kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang dilakukan pada proporsi yang sebenarnya kepada pelapor dan satuan kerja atau satuan wilayah. Nah, ini disebutkan di pasal 1 angka 11 Perpol nomor 2 tahun 2024. Jadi bentuknya klarifikasi ya. Jadi dari pengaduan masyarakat itu ya dilihat bagaimana dalam tahap awal di dalam proses penanganan, lalu jika memang benar ya adukan tersebut, maka ada yang namanya proses selesai benar. Nah, jika pengaduan tersebut tidak benar, maka ada status penyelesaian dengan selesai tidak benar. Namun kedua proses penyelesaian ini ya baik itu benar dan tidak benar ini juga memberikan klarifikasi ya kepada masyarakat. Nah, perlu kita pahami juga ya, bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan di internal kepolisian ya dalam rangka melihat ya konstruksi hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, seperti biasa disebutkan bahwa tahap penyelidikan ini merupakan tahap awal ya tahap permulaan dari penyidikan.
Nah, akan tetapi harus diingat pula bahwa penyelidikan ini bukan tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah ya dari fungsi penyidikan. Jadi kalau dalam KUHP itu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, proses penyelidikan ini masih dalam bagian dari penyidikan, itu di bab ke-14. Nah, penyelidikan ini merupakan bagian yang terpisahkan ya dari fungsi penyidikan. Nah, kalau dilihat dari buku petunjuk pedoman pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 27 tahun 1983 disebutkan bahwa penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas pada penuntut umum. Nah, itu yang disebutkan pada buku pedoman pelaksanaan KUHP di PP nomor 27 tahun 1983. Nah, penyelidikan ini dilakukan oleh pejabat penyelidik ya sebelum melakukan tindakan penyidikan dengan maksud dan tujuan ini mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup ya, agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Nah, jadi proses pengumpulan ini ya, pengkolektingan bukti permulaan ataupun bukti yang cukup. Nah, ini bisa kita rujuk ya di pasal 1 angka 21 di Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012. Nah, di situ disebutkan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa LP, ya, laporan polisi, dan satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat melakukan penangkapan. Nah, jadi bukti permulaan itu memang merupakan tahap awal dari proses penyelidikan, yaitu adanya LP dan juga satu alat bukti yang sah ya. Nah, polisi ya dengan adanya laporan polisi ataupun pengaduan dan juga keterangan saksi korban ini dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, mungkin saja ya penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan ya. Ini sebagai usaha untuk mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana ataupun peristiwa pidana. Nah, khusus untuk penyelidikan ya, ini ada di dalam 3 pasal ya yang merupakan dasar untuk melakukannya penyelidikan. Yang pertama itu adalah terkait dengan tujuan penyelidikan itu sendiri, yaitu di pasal 1 angka 5 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa penyelidikan bertujuan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ya, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Nah, jadi proses di sini tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah penyidikan itu dapat dilakukan atau tidak, begitu ya. Nah, yang kedua ini terkait dengan subjek yang melakukan penyelidikan. Ini pasal 4 KUHP ya, pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pihak yang melakukan penyelidikan itu adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi pihak kepolisian yang dapat melakukan penyelidikan. Yang ketiga itu adalah kewenangan ya. Jadi di pasal 5 angka 1 ya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyelidik karena kewajiban mempunyai wewenang. Yang pertama itu adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ya. Kedua itu mencari keterangan dan barang bukti. Ketiga itu menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ya, misalnya KTP, SIM, dan segala macam itu. Lalu yang keempat itu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, selain dari keempat tadi ya, kewenangan yang keempat tadi, atas perintah dari penyidik ya, ini penyelidik itu dapat melakukan beberapa tindakan. Pertama itu penangkapan ya, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan. Yang kedua itu pemeriksaan dan penyitaan surat ya. Yang ketiga itu mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Dan yang keempat itu membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Nah, jadi di dalam pasal 5 ayat 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di KUHP ya. Nah, ini terkait dengan kewajiban atau dengan dari penyelidik. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya adalah kapan penyelidikan itu menjadi penyidikan ya. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan ya, seperti penangkapan atau penahanan, maka harus lebih dahulu berusaha untuk mengumpulkan fakta dan bukti ya lewat penyelidikan. Ini sebagai dasar ataupun landasan tindak lanjut dari proses penyidikan. Nah, di pasal 1 angka 1 ya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di KUHP disebutkan bahwa penyidik adalah ya pejabat polisi ya, negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, di pasal 1 angka 2 ya di KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara dan yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut ya membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di pasal 1 angka 4 di KUHP ya, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Lalu di pasal 1 angka 5 KUHP ya, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, untuk tugas penyelidik dan penyidik ya, baik itu secara bersama-sama maupun secara sendiri diatur dalam beberapa pasal ya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Nah, tugas penyelidik dan penyidik ini ya, itu terdapat di beberapa pasal yang ada di dalam KUHP. Nah, itu di dalam bab 4 ya, yang di bagian ke-1 itu tentang penyelidik dan penyidik ya, itu bisa dilihat dari pasal 4 sampai dengan pasal 9 ya, dan di dalam bab 14 ya, itu di bagian 1 tentang penyelidikan ada bisa dilihat di pasal 102, pasal 103 ayat 2, pasal 104, pasal 105. Dan di bab 14 ya, di bagian kedua tentang penyidikan. Nah, tugas dari penyelidik dan penyidik ini itu bisa dilihat di pasal 108 ayat 1 dan 2 dan di pasal 111 ayat 1 dan 2 ya. Nah, untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana ya pada fase penyelidikan ya, ini biasanya tim bakal memanggil pihak-pihak yang terkait untuk diklarifikasi keterangannya ya. Tahap selanjutnya adalah ekspos atau gelar perkara ya, untuk menentukan sikap apakah perkara tersebut ya layak untuk naik ke penyidikan atau tidak ya. Nah, jika suatu perkara itu naik ke tahap penyidikan ya, artinya tim tersebut sudah menemukan bukti permulaan ataupun bukti awal yang cukup dan menguatkan sehingga perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan. Nah, ketika ya perkara naik itu ke tahap penyidikan, barulah orang-orang yang terkait itu yang diperiksa ini disebut sebagai saksi ya. Jadi dalam proses penyelidikan dan juga dalam proses klarifikasi itu belum bisa disebut sebagai saksi. Karena apa? Karena belum ditentukan apakah ya peristiwa tersebut apa peristiwa pidana atau tidak begitu ya. Nah, ini sesuai dengan definisi saksi yang disebutkan dalam pasal 1 angka 26 di KUHP ya, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana ya. Nah, seseorang baru dapat menjadi saksi jika orang tersebut mendengar, melihat, mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana. Nah, dalam beberapa kasus ya, seseorang yang berstatus sebagai saksi juga bisa naik menjadi ataupun bisa berubah ya menjadi tersangka atau menjadi saksi mahkota atau saksi kunci ya untuk membongkar peristiwa pidana dan bentuk-bentuk lainnya begitu ya. Maka tidak jarang ada beberapa saksi yang meminta perlindungan ke lembaga perlindungan korban ya, ke LPSK, untuk menghindari adanya ancaman ya terhadap keamanan dirinya maupun keluarganya. Nah, pada saat perkara pidana itu masuk dalam tahap peradilan ya, saksi juga terbagi lagi ya, menjadi saksi yang meringankan, memberatkan, saksi ahli ya, saksi pelapor, dan juga ada saksi justice collaborator. Nah, justice collaborator ini ya, justice GC ini ya, biasanya merupakan pelaku ya tindak pidana yang mau bekerja sama untuk dengan penyidik itu untuk membongkar adanya keterlibatan pihak lain yang juga diduga ya ikut terlibat dalam suatu tindak pidana dan belum menjadi tersangka dalam tindak pidana tersebut. Nah, selanjutnya adalah berapa lama proses dari penyidikan dan penyelidikan. Nah, ini sebenarnya tidak ditentukan ya, secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan kita ya, sehingga ya bisa jadi proses penyidikan dan penyidikan itu begitu lama gitu ya. Namun penyelidik ini tetap wajib membuat laporan hasil penyelidikan ya secara tertulis kepada penyidik ya, ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 ya di Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ya, Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Nah, setelah penyidik ya setelah penyidikan dilakukan dengan terbitnya sprindik ya, surat perintah penyidikan, kemudian terbit yang disebut dengan SPDP ya, surat perintah dimulainya penyidikan. Nah,
SPDP ini dikirim kepada jaksa, ya, kepada penuntut umum, pelapor atau korban, dan juga terlapor, ya, paling lama 7 hari setelah terbit sprindik, ya. Nah, di pasal 1 angka 4, ya, seperti tadi, bahwa kepolisian ini diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Nah, sedangkan aparat penegak hukum yang juga, ya, berwenang untuk melakukan penyidikan, ya, selain dari kepolisian itu juga ada penyidik pegawai negeri sipil, ya, PPNS namanya. Nah, tapi itu juga harus sesuai dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang, ya. Nah, sehingga bisa kita lihat, ya, tugas penyelidikan dan penyidikan ini dilakukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang, yaitu untuk penyelidikan dan penyidikan itu di polisian, dan juga untuk penyidikan itu bisa itu dilakukan oleh penyidik PNS. Nah, di pasal 4, ya, di peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini Perkap nomor 14 tahun 2012, ya, tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Nah, dasar dari dilakukannya tindak penyidikan, ya, ini ada 5, ya. Pertama itu adanya LP atau pengaduan, kedua itu surat perintah tugas, ketiga itu laporan hasil penyelidikan atau LAP, yang keempat itu surat perintah penyidikan, ya, yang kelima itu adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Nah, apabila, ya, setelah dilakukan penyelidikan ditemukan atau tidak ditemukannya peristiwa tindak pidana, maka pihak penyidik, ya, menurut pasal 39 ayat 1 ini di Perkap nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia ini menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, ya, biasa disingkat dengan SP2HP. Nah, modelnya model A2. Nah, jadi di dalam Perkap 12 2009 ini, ya, ada 5 sebenarnya model SP2HP, ya, selain dari model A2 tadi, ya, terkait dengan penghentian ataupun melanjutkan dari proses penyelidikan, ya, jika memang tidak ditemukannya atau ditemukan adanya peristiwa tindak pidana, ya. Nah, yang model A1 SP2HP model A1 itu ini berisi tentang keterangan bahwa laporan telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan ini selama 15 hari ke depan, ya. Lalu juga seperti yang saya katakan tadi bahwa ada SP2HP model A2 ini terkait juga pemberitahuan atas penghentian penyelidikan ataupun melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan. Lalu ada SP2HP model A3 yang berisikan tentang keterangan bahwa ditemukan peristiwa tindak pidana maka akan ditingkatkan proses penyidikan. Apabila tidak ditemukan peristiwa tindak pidana maka proses akan dihentikan, ya. Jadi proses penghentian, ya, terhadap penyidikan itu di dalam SP2HP model A3. Nah, untuk SP2HP model A4 ini berisikan tentang keterangan bahwa perkara yang dilaporkan sedang dalam pemberkasan dan akan dikirimkan berkas perkaranya kepada jaksa penuntut umum, ya. Lalu yang kelima itu adalah SP2HP model A5 ini berisi tentang keterangan bahwa perkara tindak pidana yang dilaporkan telah dilimpahkan pada jaksa penuntut umum untuk diproses penuntutan dalam persidangan. Jadi ada 5 SP2HP, ya, menurut Perkap nomor 12 tahun 2009. Nah, ada satu kejanggalan, ya, sebenarnya dalam hal penghentian penyelidikan sesuai dengan SP2HP model A2, ya, ini seperti yang disampaikan tadi di pasal 39 ayat 1 di Perkap 12 2009. Nah, di mana terdapat pertentangan kewenangan penghentian penyelidikan dengan tugas-tugas penyelidik, ya, di pasal 5 ayat 1 dan 2. Nah, bahwa di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2, ya, tidak diatur kewenangan penyelidik untuk menghentikan penyelidikan sebenarnya, ya. Nah, setelah, ya, penyelidik melakukan tugasnya ini menurut pasal 5 ayat 1, ya, di KUHP, ya, maka penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada penyidik, ya. Itu bisa dilihat nanti di pasal 5 ayat 1 dan juga pasal 5 ayat 2, ya. Nah, begitu juga tugas penyelidik yang diatur pada pasal 102, pasal 103, pasal 104 dan pasal 105 KUHP, ya. Jadi di dalam KUHP ini sebenarnya tidak diatur, ya, bagaimana kewenangan penghentian penyelidikan, ya. Karena apa? Karena di dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2 itu, ya, tidak secara tegas ataupun secara konkret, ya,
dan secara positif ya menyebutkan bahwa adanya kewenangan ataupun penghentian dari penyelidikan. Nah, untuk menentukan ya apakah suatu peristiwa itu patut juga merupakan tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, ini tidak hanya dapat ditentukan pada tahap penyelidikan begitu ya. Nah, dengan alasan bahwa penyelidikan itu sifatnya hanya mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup ya. Jadi konstruksi hukumnya bahwa karena proses penyelidikan itu masih tahap permulaan ataupun tahap awal ya, dalam mengumpulkan bukti ya, informasi, keterangan dan segala macam ya, maka dalam proses ya tindak pidana ataupun bagaimana satu peristiwa pidana itu ditelusuri ya, maka apakah dia memenuhi unsur tindak pidana ini tidak hanya dapat ditentukan pada tahap penyelidikan ya. Nah, untuk penghentian penyidikan ini berdasarkan KUHP ya, bisa dilihat itu di dalam pasal 7 ayat 1 ya, huruf I junto pasal 109 ayat 2 ya. Nah, di sini memang secara tegas ya, dan memang ditentukan bahwa proses penghentian penyidikan itu memang ada ya, dibenarkan ya, dan dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun di dalam penghentian penyelidikan itu tidak secara jelas ataupun tidak ada diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan juga pasal 5 ayat 2 di KUHP ya. Nah, penghentian ya penyidikan yang diatur pada pasal 109 ayat 2 KUHP, nah ini berisi dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada jaksa ya, kepada penuntut umum. Dan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan ya, dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada kejaksaan atau penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B. Pemberitahuan mengenai hal itu segera sampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Nah, itu isi dari pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, selain dari itu terkait dengan penghentian penyidikan ya. Nah, selain dari pasal 109 ayat 2 KUHP ya, penghentian penyidikan juga diatur di Perkap ya, Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, ini di pasal 15 huruf I ya, tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Nah, ada beberapa syarat ya, ada 3 syarat ya terkait dengan apakah penyidikan itu dapat dihentikan atau tidak. Ya, pertama itu adalah tidak cukup bukti. Nah, tidak cukup bukti maksudnya adalah berdasarkan pemeriksaan ya tidak ditemukan alat bukti yang sah ya, minimal 2 alat bukti yang sah, ini menurut pasal 184 ya KUHP, maka penyidik yaitu dapat menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti ya. Nah, lalu ya alasan kedua yaitu peristiwa tersebut itu bukan merupakan tindak pidana. Nah, maksudnya adalah peristiwa yang disangkakan ya ternyata bukan merupakan tindak pidana ya. Karena misalnya perbuatan tersebut sesuai dengan hukum, atau karena perbuatan tersebut ya tidak memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana ya. Nah, dalam hal ini ya penyidik dapat menghentikan penyidikan ya, karena apa? Karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Nah, alasan yang ketiga itu adalah penyidikan dihentikan demi hukum ya. Nah, penyidikan dihentikan demi hukum ini ada 5 alasan ya. Pertama, tersangka meninggal dunia ya. Yang kedua itu perkaranya kadaluarsa ya. Nah, ini jika masa berlaku atau masa penuntutan tindak pidana itu habis ya, maka penyidikan dihentikan demi hukum. Nah, lalu yang ketiga itu ada pengaduan dicabut ya. Ini khusus untuk delik aduan. Nah, untuk delik aduan yang harus dilaporkan oleh korban ya. Nah, jika pelapor mencabut laporannya, maka penyidikan itu dihentikan demi hukum ya. Nah, yang keempat itu adalah nebis in idem. Ya, nebis in idem ini jika perkara telah diputus ya sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap ya, inkrah, maka penyidikan dihentikan demi hukum. Nah, yang kelima itu kesepakatan perdamaian. Jadi adanya kesepakatan perdamaian ya, khusus untuk delik biasa ya. Nah, jika tersangka dan pelapor ya telah mencapai kesepakatan untuk damai, yaitu melalui mediasi, maka penyidikan itu dapat dihentikan ya. Jadi untuk penghentian penyidikan ini dibuktikan dengan penerbitan SP3 surat perintah penghentian penyidikan. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan penyelidikan dan penyidikan, baik itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam beberapa peraturan kepolisian dan juga peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Selamat sore.